Selamat siang, Pak Daniel, Kenny. Apa kabar? Saya dengan Dani ya. Wah, kayaknya lagi santai-santai aja nih, tenang deh. Kita mau ngajak diskusi nih, ngajak diskusi terkait mengenai perkembangan terkini di HR. Ini kan saya diskusi sama orang-orang HR milenial. Wah, kalau saya sih udah bangkotan gitu ya. Ini Daniel ini kan background-nya dari psikologi. Sekarang megang HR, eksekutif HR di perkebunan kelapa sawit. Kenny selaku mahasiswa psikologi juga yang bergelut di bidang psikologi, passion-nya pun belajar mengenai ke-HRD-an. Saya pengen tahu gitu ya, bagaimana pendapat Pak Daniel ataupun Kenny terkait mengenai HR milenial. Mungkin yang pertama boleh share dari Pak Daniel ya. Sebenarnya tuh kalau di perusahaan memandang HR milenial itu seperti apa? Boleh dong share ke kita. Oke, oke, oke. Oke, thank you kesempatannya Pak Dani hari ini sudah diundang nih. Keren nih untuk acara Bapak. Oke, jadi untuk HR milenial ya Pak ya. Ya. HR milenial kalau yang saya tangkap itu kan banyak dari rekan-rekan HR itu protes mengenai generasi milenial yang sekarang ini. Protesnya itu apa? Yang pertama sering dikatakan itu mereka itu kutu loncat. Kutu loncat sebentaran baru direkrut tahun depan udah cabut. Lalu yang kedua itu suka nggak konvensional gitu, nggak suka ngikutin aturan-aturan yang sudah ada. Mereka mencoba breakthrough, tapi breakthrough ini kan tidak selalu dipandang positif gitu ya. Ada perusahaan yang memang encourage untuk breakthrough, ada perusahaan yang belum. Banyak masalah itu yang saya perhatikan itu di sana bagi rekan-rekan. Itu kira-kira Pak kalau untuk overview-nya ya. Mungkin kalau dari sisi pengalaman mungkin kita ya Pak. Kita kan Ya, di boleh dong, rekrutmen boleh sebagai sharing, boleh. di rekrutmen, kita ketika ngerekrut orang-orang milenial ini gimana? Ekspektasinya yang pertama pastinya, Pak. Ekspektasi orang milenial itu kan pengen serba cepat. Dari gaya hidup kan juga sekarang apa-apa kalau mesen online. Apa-apa proses itu pengennya cepat, pengen cepat dapat hasil, cepat dapat review. Lalu yang kita perhatikan dari teman-teman yang kita rekrut betul gitu ya Pak ya. Ketika kita rekrut, ketika bekerja memang cepat gitu, kerjanya cepat, ketika bosen, itu ketika dia mulai bosan tuh mikir aneh-aneh, keinginan cabutnya itu di situ munculnya. Jadi pengen cepet dapat hasil, tapi cepet juga belajarnya. Positifnya sih itu yang saya tangkap. Ya, terus apa sih uniknya kita? Kita kan perusahaan kelapa sawit ya. Dengan budaya dunia kelapa sawit yang dibilang itu agak zaman Belanda gitu ya, agak imperial. Sampai di kebun anak-anak itu dididik dengan gaya semi militer itu ada yang cocok, ada yang enggak. Kembali lagi tergantung nanti kita merekrut orang yang sesuai deh untuk posisi ini. Itu sih Pak kalau untuk yang saya alami ya saat ini. Oke. Kalau dari sisi Kenny ya, Kenny kan orang milenial lah gitu ya, milenial, aktivis di organisasi, di kampus, pasti kan bergelut tiap hari dengan teman-teman milenial juga. Sebenarnya dari teman-teman milenial ini ya, melihatnya itu pangsa pasarnya itu seperti apa gitu ya, pangsa ke depan ataupun kebanyakan kelompok dari milenial itu seperti apa karakteristiknya? Boleh share dong kan? Gimana kan? Oke, boleh banget Pak Dani. Jadi berdasarkan pengalaman saya dan sharing-sharing juga ya sama teman-teman sejawat di perkuliahan, kita itu emang berfokusnya sih kepada apakah si perusahaan ini bisa memberikan atau nge-provide kita self-development Pak. Dan self-development itu yang membuat skill kita semakin luas. Nggak cuma berfokus pada misalkan kalau saya pribadi ya psikologi terus, enggak, kita nggak mencari itu. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan psikologi ini di berbagai macam konteks dan kita bisa mendapatkan skill-skill lain di luar psikologi seperti itu. Makanya mungkin tantangan terbesarnya adalah apakah si perusahaan ini mampu memberikan benefit yang banyak, tidak hanya berupa gaji yang bagus mungkin, atau mungkin juga environment yang safe, tapi kita juga mencari environment yang menantang kita begitu Pak, menantang kita untuk terus belajar, bukan stuck di suatu environment yang stagnan atau stabil seperti itu.
Dan kebanyakan juga, itulah kenapa mungkin seperti yang tadi Pak Daniel bilang, milenial itu kutu loncat. Kalau mereka udah merasa mereka udah ahli di sini, yang ngapain mereka lama-lama di tempat itu, mereka harusnya loncat ke instansi atau organisasi yang lain, agar mereka tetap terus melakukan self-development dan self-actualizing kali apa ya, seperti itu. Oke. Itu jadi ini ya unik juga ya, dari anak-anak milenial mengharapkan kan tadi skill development, terus benefit, terus improvement, jadi ada ajang lah gitu ya untuk berkreasi kan gitu ya, berkreasi. Kalau dibilang kutu loncat ya kalau misalkan dari perusahaan ataupun instansinya tidak menangani 3 bagian besar tadi, itu kan bisa menjadi bubar jalan gitu ya di HR. Nah, kalau di tempat Pak Daniel ya, tempat Pak Daniel sendiri, dengan ekspektasi kurang lebih yang tadi ya, apakah itu sudah diantisipasi gitu ya? Terus bentuk konkretnya gimana ya perusahaan supaya bisa menghandle orang-orang milenial ini gitu ya, kandidat-kandidat milenial ini yang akan menjadi stafnya di perusahaan Pak Daniel. Silakan Pak. Oke, untuk mengantisipasi ya, kita ada bentuk antisipasi kita, kan kita sudah ketahui ya bahwa mereka pengen cepet, pengen belajar banyak hal. Salah satu approach kita, Pak, adalah kita membuat yang namanya itu program continuous improvement. Jadi melalui program ini kita mengajak gitu ya, mengajak staf-staf yang ada supaya mereka memberikan ide-ide yang fresh, ide-ide yang baru. Yang namanya improvement diri itu kan bisa secara horizontal, bisa secara vertikal. Kalau horizontal berarti kan dia memiliki kemampuan baru di bidang lain, atau secara vertikal itu ke dalam gitu, apa yang dia kuasai lebih dalam lagi. Itu salah satu engagement kita juga. Jadi engagement bahwa perusahaan juga peduli terhadap ide-ide Anda. Itu satu. Yang kedua juga untuk memfasilitasi kebutuhan mereka untuk mempelajari hal baru itu, kita ada yang namanya job rotation. Job rotation, jadi dia dirotasikan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dengan harapan meningkatkan kompetensinya, Pak. Sama ada yang namanya job assignment, diberikan tugas yang lebih dari tanggung jawab dia, dengan harapan jika dia mampu untuk tugas yang di atas tanggung jawab ini, dia siap untuk dipromosikan untuk posisi yang lebih sulit, lebih menantang lagi. Itu sih Pak kalau untuk saat ini yang antisipasi kita jalankan. Mantap lah itu ya. Jadi kayak ini ya, mempromosikan juga ya ke Kenny ya supaya bisa masuk ke perusahaan sawit ya maksudnya ya. Tapi kalau dari sisi Kenny sendiri ya, itu kan udah melihat ya, tadi keunikan dari milenial, dari Pak Daniel tadi menjelaskan mengenai keunikan gitu ya di perusahaan beliau gitu ya. Dari Kenny sendiri ya, melihat potensi ke depan, sebenarnya dari milenial itu mencari atau lebih cocoknya itu mencari pekerjaan yang jenis apa gitu ya, yang jenis seperti apa. Misalkan tadi Pak Daniel kan di perkebunan sawit, apakah sesuai dengan yang diharapkan anak-anak milenial ini misalkan perkebunan sawit, ataupun sebenarnya enggak juga gitu ya. Ada hal yang lain lagi, perusahaan lain lagi yang sebenarnya diminta sesuai dengan kondisi terkini gitu ya dari anak-anak milenial. Sebenarnya anak milenial itu kebanyakan pengen kerjanya itu di bidang yang seperti apa? Nah, ini menarik banget ya Pak Dani ya, karena kalau sepengetahuan saya dan nanya-nanya juga ke rekan-rekan mahasiswa dan cutting-cutting yang juga termasuk milenial yang udah lulus juga, mereka itu kebanyakan mencari perusahaan startup Pak. Jadi yang belum established gitu, nggak tahu kenapa. Padahal kan kalau perusahaan yang established itu kan kayak lebih banyak apa ya, jaminannya seperti startup itu kan kayak wow, sangat riskan seperti itu. Tapi entah kenapa mereka mencari yang seperti itu. Mungkin karena tantangan kali ya. Dan mungkin juga kenapa mereka tidak begitu mencari, sepengetahuan saya ya, tidak mencari yang sudah established, contohnya seperti kayak mungkin minyak sawit yang tempat Pak Daniel bekerja sekarang, mungkin karena mungkin itu kesannya dengan tanda kutip ya Pak ya, tradisional mungkin atau kurang modern seperti itu. Iya, benar. Tidak Belakang lah ya, kekinian terbelakang. istilahnya. Iya, benar. Motor, mudik, itu benar itu benar itu. Bisa jadi. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ya kepada para pekerja di bidang minyak sawit seperti itu. Tapi emang mereka tuh mencari sesuatu yang membuat nama mereka naik begitu. Sesuatu yang baru. Mereka adalah bagian dari
sesuatu yang impactful, modern seperti itu. Makanya mereka mencarinya ya startup ketimbang seperti minyak atau mungkin perusahaan yang berbau korporat seperti itu sih Pak menurut saya dan melalui hasil observasi saya terhadap mahasiswa sekarang seperti itu. Ngeri tuh. Gengsinya pasti tinggi tuh yang sekarang ini, apa Daniel. Nah, kalau dari si Pak Daniel ya, dari si perusahaan ya. Ini pertanyaan terakhir. Strategi apa dari tempat Pak Daniel sendiri gitu ya di HR ataupun di mewakili perusahaan untuk meminimalisir ekspektasi yang diharapkan dari orang milenial, karena kan pasti tugasnya adalah pemenuhan gitu ya, pemenuhan orang, bagaimana mengganti ataupun mendapatkan orang yang terpilih yang talent gitu ya dari eksternal, tetapi di lain sisi dari suppliernya sendiri, dari mahasiswanya itu sekarang ekspektasinya ke startup. Kan mungkin ada strategi yang bisa merubah mindset-nya gitu ya, merubah mindset mendapat dari supplier. Nah, boleh dong sharing Pak Daniel? Kalau untuk sampai saat ini ya, sejujurnya nih ya Pak ya, Ya. sejujurnya itu untuk dari sisi ekspektasi itu kita belum terlalu mendapat yang sebagaimana wow gitu ya. Karena target utama kita memang kan anak-anak yang lulusan pertanian dan pada umumnya memang tumbuh dan besar itu di lingkungan pertanian. Jadi kalau untuk dari sisi pertanian mungkin kita belum terlalu problem. Masalah yang muncul itu ketika kita mencari kebutuhan untuk anak-anak yang lulusan engineering atau dari lulusannya itu ekonomi justru yang sulit. Anak ekonomi banyak, tinggalnya di mana? Di kota gitu ya. Ketika mereka harus pindah ke daerah yang marginal itu banyak sekali pertimbangannya. Nanti nggak bisa ngopi, nanti nggak ada internet, itu banyak. Jadi kembali lagi ya sesuai ilmu kita psikologi itu bahwa nggak ada orang yang nggak bagus gitu ya. Orang itu bagus, cocok gitu, bukan bagus atau nggak bagus, cocok atau tidak cocok. Kita kembali lagi mencari orang yang cocok gitu, yang memang sudah tahu dengan kondisi perkebunan, memang dia tumbuh besar di daerah sana, supaya ekspektasinya bisa kita samakan. Kalau memang kita ngerekrutnya yang lulusan pemasaran, ya pasti nggak cocok lah ya pemasaran. Sekarang udah digital semua. Itu sih kira-kira Pak kalau untuk strategi kita. Jadi ketika anak-anak mencari yang ke arah milenial, kita justru mencari yang lebih ke arah desa gitu. Ya. Wah, mantap lah diskusi ya. Oke, siap. Pak Daniel, terima kasih atas waktunya. Kenny, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sharing kita bisa dibaca ataupun dimengerti oleh teman-teman gitu ya, teman-teman yang lain. Sama subscribe dengan alamat kita. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak Dani.